anak-anak semuanya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat selalu. Oke, pada hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran online atau daring IPA Terpadu kelas 9. Kalau pada minggu yang lalu kita telah membahas bab yang pertama, yaitu bagian pertama tentang pembelahan sel, maka pada hari ini kita akan kembali meneruskan bab pertama, bagian yang kedua dan yang ketiga, yaitu tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia, dan yang ketiga, kesehatan organ reproduksi pada manusia. Bapak berharap semuanya bisa menyimak apa yang Bapak sampaikan pada hari ini, agar semuanya bisa memahami tujuan belajar kita pada hari ini. Adapun tujuan belajar kita pada hari ini adalah, yang pertama, kalian bisa mengenal organ reproduksi laki-laki. Yang kedua, kalian bisa mengenal organ reproduksi perempuan. Yang ketiga, kalian bisa mengetahui proses yang terjadi di dalam organ reproduksi. Dan yang terakhir, kalian bisa menjaga kesehatan organ reproduksi masing-masing. Itulah tujuan belajar kita pada hari ini. Semoga kalian bisa bersiap diri dan belajar dengan sebaik-baiknya. Baiklah, kita mulai saja belajar kita pada hari ini. 1. Organ reproduksi laki-laki. Pada laki-laki terdapat beberapa organ vital yang sangat penting yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah A. Saluran vas deferens, B. uretra, C. penis, D. skrotum, E. testis, F. epididymis, G. kelenjar koper atau bulboreta, dan H. kelenjar prostat. Kemudian ada vesikula seminalis. Itulah bagian-bagian penting pada organ vital laki-laki yang perlu kalian ketahui. Lalu, apakah fungsi dari bagian tersebut? Ya, silahkan kalian cari sendiri di buku kalian atau di sumber-sumber yang lainnya sebagai tugas mandiri kalian. 2. Organ reproduksi perempuan. A. ovarium, B. tuba fallopi, C. infundibulum, D. uterus atau rahim, E. endometrium, F. vagina, dan G. cervix. Apakah fungsi dari masing-masing bagian tersebut? Ya, silahkan kalian cari sendiri pengertian dan fungsinya sebagai tugas mandiri kalian di akhir bab ini. 3. Proses yang berlangsung di dalam organ reproduksi laki-laki dan perempuan. 1. Spermatogenesis. Pada laki-laki berlangsung proses spermatogenesis, yaitu proses pembentukan sel kelamin jantan atau sperma. Pada awalnya, sel kelamin laki-laki ini berupa spermatogonium, kemudian mengalami 3 pembelahan dan sampai pada akhirnya menjadi spermatozoa atau sel sperma. 3 fase pembelahan itu adalah 1. Pembelahan meiosis 1, 2. Pembelahan meiosis 2, dan ada proses diferensiasi atau penurunan. Kita lihat pada gambar di mana spermatogonium itu satu sel. Kemudian sebelum membelah diri, dia akan membentuk spermatosit primer dan pada akhirnya membelah menjadi 2 bagian, yaitu spermatosit sekunder, dan membelah lagi menjadi 4 bagian, yaitu berupa spermatid, dan terus berkembang menjadi spermatozoa atau sel kelamin jantan yang biasa kita sebut dengan sperma atau mani pada laki-laki. 2. Oogenesis, yaitu proses yang terjadi pada perempuan berupa pembentukan sel telur atau ovum.
Jadi, pada awalnya oogonium atau sel kelamin pada perempuan itu akan berkembang menjadi oosit primer dan membelah diri menjadi dua bagian utama. Yang pertama akan membelah diri menjadi oosit sekunder dan juga ada badan kutub primer. Pada oosit sekunder terjadi proses ovulasi, yaitu pembentukan sel telur yang pada akhirnya menjadi ovum. Kemudian bagian-bagian lainnya juga akan membelah diri menjadi badan kutub sekunder yang mengalami degenerasi. Seperti halnya pada spermatogenesis, pada oogenesis juga terjadi dua fase atau tahapan pembelahan, yaitu pembelahan meiosis 1 dan pembelahan meiosis 2. Selain proses spermatogenesis pada laki-laki dan oogenesis pada perempuan, juga terjadi proses menstruasi pada perempuan. Apa itu menstruasi? Ya, seorang perempuan dewasa setiap bulannya akan melepaskan satu sel telur matang dari ovariumnya. Apabila tidak terjadi fertilisasi atau pembuahan, akan terjadi pendarahan yang disertai luruhnya sel telur dan lapisan endometrium pada rahim. Pendarahan ini disebut dengan menstruasi. Ya, menstruasi secara periodik itu berlangsung yang disebut dengan siklus menstruasi. Biasanya itu terjadi setiap 28 hari. Jadi bagi kalian anak perempuan tidak usah khawatir, tidak usah takut kalau kalian mengalami siklus menstruasi. Ini merupakan suatu proses yang normal yang harus terjadi pada setiap perempuan. Kemudian pada perempuan juga terjadi proses fertilisasi. Setiap sebulan sekali ovarium melakukan ovulasi, yaitu pengeluaran sel telur matang yang berupa oosit sekunder. Sel telur ini siap dibuahi oleh sperma atau sel kelamin pada laki-laki. Ya, peleburan antara sel telur dan sel sperma ini disebut dengan pembuahan atau fertilisasi. Fertilisasi terjadi di dalam tuba falopi dan menghasilkan zigot. Kemudian bagian yang ketiga di bab yang pertama ini kita akhiri dengan pembahasan kesehatan organ reproduksi manusia. Yang pertama, ada penyakit pada sistem reproduksi manusia. Penyakit ini dapat menyerang semua manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan. Pertama atau yang ke-1 ada keputihan. Penyakit yang ditandai dengan keluarnya cairan kental berwarna putih dari alat kelamin perempuan. Kemudian disebabkan oleh infeksi jamur Chlamydia trachomatis, Candida albicans, bakteri Gardnerella vaginalis, dan Trichomonas vaginalis. Pencegahannya dengan cara menjaga kelembaban alat kelamin. Itu keputihan yang biasa menyerang perempuan. Kemudian yang kedua ada gonore atau kencing nanah. Penyakit ini ditandai dengan keluarnya nanah dari saluran kencing sehingga terasa sakit saat buang air kecil. Disebabkan oleh infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae. Kemudian dapat dicegah dengan cara menghindari kontak seksual dengan penderita. Kemudian yang ketiga ada sifilis atau raja singa. Penyakit ini ditandai dengan timbulnya luka pada alat kelamin, rektum, lidah, atau bibir, tetapi tidak terasa sakit. Disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum, dapat dicegah dengan cara menghindari kontak langsung antara luka di kulit dengan selaput lendir atau cairan tubuh penderita. Yang keempat ada AIDS atau acquired
Immunodeficiency Syndrome. Ya, penyakit ini penyakit yang merusak sistem kekebalan tubuh penderita, disebabkan oleh virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus, dan dapat dicegah dengan cara tidak menggunakan jarum suntik secara bersamaan atau dipakai oleh orang lain, dan menghindari kontak seksual dengan penderita. Juga banyak cara untuk menghindari penyebaran penyakit HIV atau AIDS ini, yaitu kita tentunya bisa menjaga diri, tidak melakukan hal-hal yang melanggar norma, kemudian juga berhati-hati terhadap penderita, dan juga selalu menjaga kebersihan organ vital kita masing-masing. Yang kelima ada herpes genitalis. Penyakit ini biasanya memiliki tanda-tanda timbulnya bintil-bintil berisi cairan di alat kelamin, dubur atau mulut, dan terasa sakit. Disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2. Dan pencegahannya tentunya kita harus menghindari kontak seksual dengan penderita. Yang keenam ada prostatitis. Penyakit ini ditandai dengan adanya inflamasi pada kelenjar prostat. Kemudian disebabkan oleh infeksi bakteri Escherichia coli atau non-bakteri. Dan pencegahannya dengan cara mengurangi aktivitas yang menyebabkan iritasi pada prostat seperti duduk dalam waktu yang lama. Dan yang ketujuh ada epididymitis. Ya, penyakit ini ditandai dengan peradangan pada epididymis. Kemudian disebabkan oleh iritasi zat kimia, komplikasi prostatektomi, bakteri coliform, dan infeksi klamidial. Pencegahannya dengan cara menghindari bergonta-ganti pasangan seksual. Itulah beberapa penyakit pada sistem reproduksi manusia. Semuanya dapat kita hindari asalkan kita semuanya bisa lakukan atau bertindak sesuai dengan norma. Lalu bagaimanakah upaya kita untuk mencegah penyakit pada sistem reproduksi? Ya, ada beberapa cara atau tips yang dapat kita lakukan. Khusus perempuan, pertama, mengganti pembalut sesering mungkin saat sedang menstruasi, 2 atau 3 jam sekali. Yang kedua, menghindari penggunaan sabun pembersih wanitaan secara terus-menerus. Kemudian pada laki-laki, 1. Mengurangi kebiasaan mandi dengan air panas. Kedua, melindungi testis selama beraktivitas. Dan yang ketiga, menghindari minuman beralkohol dan rokok. Itu beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyakit reproduksi. Tentunya banyak cara lainnya yang dapat kita lakukan dengan menjaga kebersihan, kemudian tidak melakukan kontak seksual, pranikah, dan tidak bergonta-ganti pasangan, juga menghindari penderita yang terjangkit penyakit pada sistem reproduksi. Dan berarti kita menjauhi secara seksual, tapi secara fisik kita ingin menjauhi agar tidak tertular penyakit sistem reproduksi. Itulah yang dapat Bapak berikan pada kesempatan hari ini. Semoga kalian sebagai remaja-remaja yang menginjak dewasa, kaum muda yang berkembang akan semakin memahami tentang diri kalian masing-masing. Baiklah, itu yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Semoga kalian semuanya bisa menerima dan mencerna apa yang Bapak sampaikan dan menjadi pemahaman kalian ke depannya sebagai remaja, kaum muda yang tangguh, kaum muda yang sehat, kaum muda yang terus berkembang dan memiliki potensi untuk pembangunan bangsa. Bapak sampaikan terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.